Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, pagi ini kita masuk dalam program Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber segala hikmat dan pengetahuan, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Berikanlah kami pengertian ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga olehnya kami terus diingatkan, dikuatkan, dan disegarkan akan iman percaya kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga olehnya kami dapat memperlakukannya itu di dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kami jemaat-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab kita dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-30, ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-26, janji keselamatan bagi Sion. Demikian firman Tuhan, sungguh hai bangsa di Sion yang tinggal di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Sesungguhnya Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Walaupun Tuhan memberi kamu roti kesesakan dan air kesengsaraan, pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, dan matamu akan terus melihat Dia. Telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalannya, berjalanlah mengikutinya. Apabila kamu mau ke kanan atau ke kiri, engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang bersalut perak atau berhala-berhalamu yang berlapis emas. Engkau akan membuangnya seperti kain haid sambil berkata kepadanya, nyahlah. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang kamu taburkan di tanah, dan roti hasil tanah itu akan lesat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan merumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang ditampi dengan sekop dan garpu penampi. Di atas setiap gunung yang tinggi dan setiap bukit yang menjulang akan memancar aliran-aliran air pada hari pembunuhan yang besar, ketika menara-menara runtuh. Terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda. Seperti terang 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka parah umatnya dan menyembuhkan luka bekas pukulan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di minggu Advent ini diperlihatkan bagaimana Allah adalah Allah yang Maha Kasih, yang diperlihatkan dalam renungan kita hari ini, Yesaya 30 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-26, dengan tema Tuhan menunjukkan kasih dan sayangnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah Alkitab ini adalah tentang teguran Allah terhadap umatnya ketika memilih jalannya sendiri. Kisah ini dilatar belakangi pada masa itu bangsa Asyur berambisi mengadakan ekspansi besar dari timur ke barat. Itu berarti bahwa negara-negara Aram, Fenisia, Yehuda, bahkan Mesir terancam keselamatannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di sini Nabi Yesaya menasehati agar Yehuda tetap bersandar kepada Tuhan saja, dan bukan kepada negara-negara besar. Tetapi karena bangsa Yehuda meragukan kuasa Allah untuk dapat menolong mereka, sehingga mereka tidak mendengarkan nasihat Nabi Yesaya. Nah, di sini Nabi Yesaya bernubuat bahwa Allah akan mendengar setiap seruan umatnya, mengetahui kondisi hati mereka, dan kemudian menanggapi dengan belas kasihan. Namun alih-alih mencari petunjuk Allah, bangsa Yehuda mengabaikan nabinya
dan mencari pertolongan bersekutu dengan bangsa Mesir. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah memberitahu mereka bahwa apabila mereka memilih untuk terus memberontak, Dia akan mendatangkan kekalahan. Nah, meskipun demikian, Allah juga sangat rindu menunjukkan belas kasihannya kepada mereka, siap sedia untuk mengasihi mereka di mana penyelamatan akan tiba, tetapi hanya melalui seruan, penyesalan, dan iman yang mereka harus nyatakan. Di mana apabila umat Allah berseru kepadanya, Dia akan mengampuni dosa-dosa mereka dan memperbaharui kekuatan serta daya hidup rohani mereka. Allah akan mengasihi umatnya apabila umatnya kembali berseru kepada Allah, terus melihat Dia dan mengikuti jalannya. Mulai dari ayat 18 sampai ayatnya yang ke-21. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini juga berlaku untuk orang percaya, kita semua pada hari ini. Ketika seruan penyesalan dan iman kita didengar oleh Allah, Dia akan memperhatikan, mengampuni, dan kemudian memperbaharui sukacita dan pengharapan kita di dalam Dia. Karena Tuhan sungguh mengasihi kita, walaupun terkadang mengizinkan kita untuk mengalami persoalan, mengalami pergumulan, untuk membuat kita sadar bahwa sebagai manusia kita tidak akan berdaya jika bergantung pada kekuatan diri sendiri. Karena Tuhan ingin mengajarkan kita untuk mau bergantung kepadanya, sehingga Tuhan bisa menunjukkan kasih dan sayangnya kepada kita sekalian dalam pergumulan hidup, melalui pergumulan hidup. Ketika kita mau menyediakan diri untuk sejenak tenang, melembutkan hati, membuka pikiran, mempersilahkan Tuhan menyapa melalui segala yang kita lihat, kita dengar, dan kita alami, membangun diri dan memelihara diri dalam kasih Tuhan sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami kembali diingatkan, dikuatkan dan diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Berkatilah hidup dan kehidupan kami ya Tuhan. Ada banyak pergumulan, persoalan dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kami. Hari ini kami bersyukur dan diingatkan kembali untuk menyediakan waktu sejenak untuk kami membuka pikiran, menenangkan dan melembutkan hati ini. Mempersilakan Tuhan menyapa melalui segala apa yang kami alami, untuk membangun diri dan memelihara diri dalam kasih Tuhan, dan yang terus menantikan rahmat dari Tuhan untuk kami menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kami. Berkati hidup dan kehidupan kami ya Tuhan. Kami yang berkekurangan di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan cukupkan. Yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, pemulihan, serta kekuatan dan kesehatan yang baik dari Tuhan. Bahkan untuk semua orang yang berduka cita, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberikan kekuatan iman, penghiburan sejati dari kuasa Roh Allah yang kudus, sehingga olehnya dalam setiap kami menikmati kehidupan yang penuh dengan pergumulan ini ya Tuhan, tetapi kami memiliki Tuhan yang baik, Tuhan yang senantiasa memberkati hidup dan kehidupan kami, yang berkat kasih dan kemurahannya
terus nyata dalam kehidupan kami ini. Ajar terus kami untuk setia dan berharap hanya kepada Tuhan. Sempurnakan doa setiap permohonan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.